What's up? Welcome back to Kotak Ketik. Oke, kisah yang bakal kita bahas kali ini, yang mana kisah yang sangat menyedihkan bagi wanita yang satu ini. Kejadian ini pasti membuat kita sebagai manusia merasakan kerenyuhan hati. Dan dalam kisah memilukan ini, seorang mahasiswi sekaligus atlet pencaksilat telah dinyatakan hilang. Telah terungkap ketika polisi mengejar residivis bebas bersyarat. Pelaku mencoba menodai wanita tersebut di sebuah gubuk di dalam hutan, memicu perlawanan heroik dari korban yang membuat kisah ini sangat menarik. Lantas bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Kisah ini dimulai ketika sebuah keluarga di Jalan Patarikan, RT 01, Desa Patarikan, Kabupaten Hulu Sungai Utara merasa kehilangan anggota keluarganya. Kejadian ini terjadi selama 2 hari, tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 April, di mana seorang perempuan bernama Rika Sapitri yang berusia 20 tahun meninggalkan rumahnya. Pada siang hari tersebut, Rika pamit kepada keluarganya bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman pria bernama Sandri yang tinggal di Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ponsel iPhone 13 Pro Max yang baru saja dia beli dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Sayangnya, setelah digunakan, ponsel tersebut sering mengalami masalah ngehang. Awalnya Rika pergi bersama adiknya, mengenakan baju kaos panjang hitam dengan strip lengan pink dan celana PGL hijau. Rika juga mengendarai motor Scoopy merah. Setibanya di Barabai, di rumah temannya sekitar jam 3 sore. Rika menyadari bahwa uangnya tidak mencukupi untuk membayar ponsel tersebut. Akhirnya, dia pergi menemui bosnya untuk mengambil uang. Rika meninggalkan adiknya di rumah, namun hingga malam hari dia tidak kembali. Kondisi semakin sulit karena ponsel adiknya juga lowbat, sehingga tidak dapat mengabari keluarga atau mengetahui keberadaan si Rika. Karena sudah larut malam, pemilik rumah meminta adiknya untuk menunggu di rumah tetangganya. Disitulah adiknya sempat mengisi baterai ponselnya dan segera memberitahu keluarga pada hari itu juga, yang juga merupakan hari terakhir adiknya yang bertemu dengan Rika sang kakak. Pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Rika, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya keluarga memutuskan untuk membuat laporan kehilangan di kantor polisi. Diketahui bahwa Rika adalah seorang mahasiswi di Stiper Sekolah Tinggi Pertanian. Selain itu, dia sangat aktif dalam organisasi mahasiswa, yaitu Menwa, dan merupakan seorang atlet pencaksilat. Sebelum melanjutkan cerita ini, kita bahas sedikit penjelasan mengenai Menwa. Menwa adalah organisasi kepemudaan mahasiswa yang dilatih untuk mempertahankan NKRI sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Menwa juga merupakan komponen warga negara yang menerima pelatihan militer. Singkat cerita, adiknya Rika menyebutkan bahwa Sandri memiliki ciri-ciri kulit putih, tubuh penuh tato, dan sering mengendari mobil pick-up berisi sayuran. Hasil penyelidikan polisi mengungkap adanya komunikasi Rika dengan seorang pria di halaman Facebook jual beli ponsel. Namun keduanya tidak memiliki hubungan khusus. Terduga pelaku berasal dari Kalimantan Tengah dan sering ikut orang tua tirinya di Barabai. Dan dia tinggal di sebuah rumah kos di daerah tersebut. Saat polisi melakukan penggerebekan, terduga pelaku tidak ditemukan. Bahkan motor Rika pun juga tidak ada di lokasi. Polisi terus berupaya melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. 2 hari setelah Rika menghilang, tepatnya pada hari Minggu tanggal 3 April menjelang berbuka puasa, seorang warga melintas di hutan dan menemukan sebuah pondok. Warga tersebut terkejut saat melihat seorang wanita tergeletak bersimbah noda merah dengan banyak serangga di sekitar kepala. Temuan ini membuatnya berlari mencari pertolongan dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Polisi segera melakukan evakuasi dan investigasi di lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi menemukan sepatu, masker, dan jaket hitam yang diduga milik korban. Selain itu, ditemukan cincin di jari korban. Sayangnya, saat ditemukan, korban tanpa busana dan bagian celananya sudah turun dengan kondisi robek, sehingga paha kanan korban terlihat. Ada dugaan bahwa korban telah mengalami kejahatan pengenceritan dan dia diwafatkan. Lokasi penemuan korban sangat jauh dari pemukiman warga, sekitar 3 km, yang memperkuat dugaan bahwa korban adalah Rika Savitri yang dilaporkan hilang. Pada malam itu, identitas korban langsung diketahui saat proses evakuasi. Polisi dibantu oleh relawan yang mengirimkan foto dan video korban kepada pihak keluarga untuk memastikan korban adalah Rika Savitri. Setelah pihak keluarga melihat kiriman tersebut, mereka mengenalinya sebagai Rika Savitri. Tubuh korban segera dievakuasi ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pembahasan dan pemeriksaan forensik, ditemukan luka benda tumpul pada bagian kepala korban, serta adanya tanda-tanda pemaksaan pada bagian kemaluan korban. Pihak kepolisian berusaha keras untuk menangkap pelaku kejahatan ini. Meskipun sudah diketahui ciri-ciri pelaku, namun penangkapan pelaku tidaklah mudah. Di sisi lain, netizen dan publik menantikan hasil penyelidikan pihak kepolisian dan berharap agar pelaku segera ditangkap. Namun, muncul berita palsu di media sosial dengan foto seorang pria bertuliskan Sundari sebagai pelaku dan pengeksekusian dengan klaim bahwa pelaku sudah tertangkap. Pihak kepolisian membantah informasi tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi palsu yang dapat menimbulkan kegaduhan di publik. Dan pada saat itu juga pihak kepolisian mengeluarkan daftar pencarian orang untuk membatasi ruang gerak pelaku dan memberitahu masyarakat agar memberikan informasi jika mengetahui keberadaannya. Setelah hampir 10 hari pengejaran, polisi berhasil mengetahui lokasi pelaku yang teridentifikasi bersembunyi di daerah Kuala Purun, Gunung Mas, Kalimantan, yang berjarak 400 km dari hulu Sungai Utara. Polisi bergerak menuju ke lokasi. Namun saat akan ditangkap, pelaku mencoba melawan, berontak, berteriak, dan memprovokasi warga. Yang akhirnya, pelaku terpaksa diberikan hukuman pada kakinya. Dan polisi pun mengakhiri pelarian pelaku pengeksekusian pada hari Selasa 12 April. Dari hasil interogasi, pihak kepolisian mengetahui bahwa pelaku merasa sakit hati terhadap korban karena diminta membayar hutangnya atas pembelian ponsel yang akan dipakainya. Selain berhasil menangkap pelaku, kepolisian juga menemukan motor korban yang sudah diganti plat nomornya untuk mengelabui polisi. Motor tersebut digunakan oleh pelaku untuk melarikan diri. Ternyata pelaku pernah datang ke rumah korban untuk melakukan transaksi ponsel yang ingin dibeli oleh korban. Ayah korban bahkan memberikan uang sebesar 100.000 kepada pelaku karena merasa iba terhadap masa lalu pelaku. Pelaku mengakui bahwa dia pernah dipenjara dan baru saja bebas bersyarat. Korban yang seperti terjebak di bawah kendali pelaku kemudian dibawa ke sebuah gubuk di dalam hutan, di mana pelaku mencoba mengencerit korban. Lalu korban yang seorang atlet pencak silat terus melakukan perlawanan, membuat pelaku kesulitan mengendalikannya. Untuk menghentikan perlawanan korban, pelaku kemudian mengambil batu, lalu mengayunkannya ke kepala korban berkali-kali dari belakang. Pelaku mengakui bahwa ia masih sempat mendengar suara lirih dari si korban yang mengucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Hingga akhirnya korban tak berdaya pada saat itu. Dan pada saat itu juga pelaku membuka celana korban dan langsung mengenceritnya. Pengakuan pelaku terbukti benar bahwa ia merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah dipenjara karena melakukan tindakan serupa terhadap anak di bawah umur. Lokasi kejadiannya pun mirip dengan lokasi tempat pelaku dulunya melakukan kejahatan yang serupa. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Barabai dan jaksa menuntut pelaku dengan vonis hukuman 20 tahun penjara. Sidang dilakukan secara virtual pada hari Rabu tanggal 12 Oktober. Hakim kemudian menjatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni vonis seumur hidup atau hukuman mati. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini?